Halo teman-teman, di part keempat ini kita akan lanjutkan meretopo kepala karakter zombie. Di sini kita akan selesaikan retopo kepala dan juga rambut, membuat rongga mulut, sambil kita belajar tentang menghemat loop. Jadi langsung saja kita ke tutorial. Oke, langsung saja kita teruskan retopo kita. Kita akan buat loop terdalam dari loop mulut. Kita akan buat satu loop mengikuti alur loop mulut. Namun kali ini kita akan buat lebih rapat karena dia adalah pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Kita buat loop menjadi poligon dengan F. Sekarang saya mau cek dulu bentuk halus dari mesh retopo ini. Saya akan isolasi mesh dengan Shift H. Nah, di sini jika saya tambahkan modifier subdivision surface di daerah bibir bagian atas, banyak terjadi lipatan yang sangat tajam. Ini karena jarak antar vertex yang terlalu rapat. Saya akan atur dulu karena bagian bibir atas ini seharusnya melipat ke bawah. Nah, saya hapus dulu modifier ini. Kita bisa view dari dalam sini agar gampang buat lihat alur loopnya. Sekarang saya akan seleksi vertex-vertex bagian atas ini. Kemudian akan saya tarik ke bawah dengan grab di sumbu Z. Jangan lupa matikan snapping. Lalu sesuaikan vertex yang lain dari loop bibir bagian atas ini. Nah, sekarang saya mau atur jarak dari loop bibir bagian atas ini agar tidak terlalu dekat. Saya seleksi dulu satu loop ini dengan Shift Alt. Kemudian akan saya unselect bagian bawah dengan selection brush. Kita bisa aktifkan selection brush dengan menekan C. Kemudian untuk deselect kita tinggal klik tengah di mouse. Setelah kita seleksi bagian ini, kita bisa slide vertex-vertex ini dengan menekan G 2 kali. Kita slide ke bawah mendekati loop terakhir dari loop mulut. Saya tarik lagi bagian bawah ini untuk memberi lebih banyak ruang untuk loop-loop di atasnya. Sekarang kita bisa slide loop-loop lainnya untuk meratakan jarak sehingga tidak banyak lipatan yang terlalu tajam. Kalau kita cek di sini sepertinya sudah lebih baik. Nah, sekarang kita akan bikin untuk rongga mulut. Pertama kita akan seleksi loop di sini, loop di lipatan mulut. Kemudian kita akan extrude ke bawah. Kemudian akan saya seleksi vertex yang nantinya akan menjadi rongga mulut bagian atas dan saya tarik ke dalam. Saya atur posisinya dengan menggunakan tombol G untuk grab dan saya atur di sumbu Z dan Y. Nah, untuk vertex-vertex yang membentuk rongga mulut bagian bawah ini akan saya scale di sumbu Z dan saya flat dengan menekan angka 0 pada numpad. Demikian juga untuk rongga bagian atas akan saya flat di sumbu Z. Kemudian loop ini akan kita extrude lagi dan kita flat di sumbu Y. Caranya dengan tekan S untuk scale, kemudian Y untuk sumbu Y dan kita beri nilai 0 untuk flat. Kemudian kita scale loop rongga mulut ini di sumbu Z agar lebih lebar. Untuk sementara kita akan tinggal loop mulut sampai di sini dan kita akan selesaikan dulu loop-loop yang lainnya. Sebelumnya saya akan pindah dulu objek rambut ini ke layer lain. Caranya saya seleksi dulu objek rambut, kemudian saya tekan M dan saya pilih New Collection untuk membuat collection atau layer baru. Saya akan beri nama backup dan saya OK. Sekarang jika saya uncheck layer backup di outliner ini, maka dia akan tersembunyi. Sekarang saya akan teruskan retopo di bagian luar loop wajah. Nah, di sini karena loop wajah sudah mendekati telinga, maka kita buat saja sekalian retopo telinga. Saya akan extrude di edge dekat telinga ini. Kemudian di sisi samping dari extrude tadi, saya akan extrude mengelilingi telinga. Di bagian ini akan saya extrude vertex ke belakang untuk nantinya membuat ketebalan dari telinga. Sebelum saya tutup telinga di bagian depan ini, saya akan atur dulu loop yang bersambungan dengan sudut mulut agar lebih dekat ke bawah telinga. Sekarang kita akan tutup bagian telinga. Sebelumnya saya hitung dulu jumlah vertexnya. Saya pastikan agar jumlah vertex genap. Dan di sini jumlah vertex masih ganjil, maka saya tambahkan dengan nambah subdivisi. Kita akan tutup dengan extrude sisi ini sambil menyesuaikan jumlah vertex yang ada di sampingnya. Nah, karena kita akan kesulitan untuk lihat dari belakang, maka kita akan hide dulu bagian depan. Caranya kita seleksi dulu bagian belakang ini dengan Shift Alt. Kemudian kita akan tekan Ctrl dan tanda plus untuk menambah seleksi. Kemudian kita tekan Shift A untuk isolasi vertex ini. Nah, dengan begini kita bisa melihat dengan baik. Sekarang akan kita tutup bagian belakang telinga ini dengan menyesuaikan bentuk pola dari mesh telinga bagian depan. Nah, di sini kita mendapati ada mesh dengan shading agak aneh.
Hal ini karena mesh menghadap terbalik. Nah, untuk membuat mesh menghadap selaras dengan mesh lainnya, kita bisa seleksi semua vertex, kemudian kita tekan Ctrl N untuk menyamakan. Nah, di sini kita punya kelebihan mesh. Kita akan hapus dengan seleksi edge ini, kemudian kita tekan X untuk hapus, dan kita pilih dissolve edge. Semua bagian telinga sudah selesai. Sekarang kita akan unhide all dengan tekan Alt H. Nah, sekarang kita bisa teruskan retopo lainnya dengan menyesuaikan alur dari telinga ini. Di sini saya buat loop melingkari area telinga yang nantinya akan disambung ke bagian belakang kepala. Dari bagian ini saya akan membuat batas dari loop tempurung kepala. Nah, saya akan buat memutar sampai ke belakang. Saya akan buat alur loop di bagian tengah tempurung kepala ini. Saya akan extrude ke atas menutupi tempurung kepala. Nah, dari sini saya akan buat loop melingkar ke belakang tempurung kepala. Saya akan rapikan vertex. Saya akan atur agar jarak antar vertex merata. Nah, sekarang di bagian atas ini kita bisa tutup loop dengan memilih alur loop yang paling sederhana. Sekali lagi akan saya posisikan vertex agar jarak antara vertex merata. Selanjutnya kita akan sambung loop bagian telinga ke belakang secara horizontal. Nah, di bagian bawah telinga ini, seperti teman-teman lihat, kita ada start polygon, karena dia adalah perpotongan dari bagian rahang dan bagian belakang tempurung kepala. Perlu diingat, usahakan jika ada start polygon, pastikan posisinya ada di tempat yang tidak terlalu banyak deformasi. Nah, di bagian ini, saya nanti akan tutup dengan pola poligon melingkar seperti ini. Fungsinya adalah untuk menyederhanakan jumlah poligon. Nah, di sini kita akan menyederhanakan loop. Kita akan ekstrud dulu sisi ini. Kemudian akan kita buat loop melingkar dari vertex di sampingnya. Sisanya ketika vertex sudah genap dan seimbang, maka kita bisa tutup dengan menggabungkan vertex-vertex tadi dengan poligon seperti ini. Di bagian rahang ini, karena jumlah vertex yang berhadapan jumlahnya tidak seimbang, maka kita akan lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu membuat poligon melingkar untuk menyederhanakan loop. Sekarang kita tutup poligon-poligon dengan F, kemudian kita bisa tambahkan subdivisi jika perlu. Nah, di bagian telinga ini, saya akan membuat satu loop melingkar. Saya akan buat dengan pola seperti ini. Kemudian akan saya sambung di bagian ini. Caranya, saya akan buat loop dulu di sini dengan Ctrl R. Kemudian akan saya buat lagi, satu melintang ke atas. Kemudian baru saya sambung dua vertex ini dengan menyeleksinya. Lalu saya tekan J untuk membuat sambungan. Begitu juga saya buat untuk sambungan vertex yang ada di bawah. Sekarang kita tinggal hilangkan loop yang tidak perlu. Caranya kita seleksi dulu edge di sini, kemudian kita hapus dengan menekan X, kemudian pilih dissolve edge. Atau untuk shortcut kita bisa tekan X, kemudian kita tekan G. Saya akan hapus 4 sisa loop tadi. Nah, sekarang jika kita seleksi loop melingkar ini, kita bisa slide mendekati telinga untuk membuat garis potong telinga lebih tajam. Di sini saya akan ekstrud untuk ketebalan kelopak mata. Kemudian kita akan teruskan juga untuk interior mulut. Kita akan ekstrud lagi ke dalam 2 kali. Kemudian kita kecilkan. Saya scale dulu di sumbu Z. Kemudian untuk menjaga vertex agar tetap center ketika di mirror nanti, saya akan scale dengan pivot di 3D cursor yang ada di tengah. Saya akan scale di sumbu X. Kemudian saya akan posisikan dan ekstrud lagi agar akhir lubang rongga mulut tidak terlihat dari depan ketika mulut terbuka. Saya akan tambahkan loop di kelopak mata, karena ketika mata tertutup nanti, kita butuh banyak loop agar kelopak mata bisa menutupi bola mata dengan baik. Saya akan tarik ke atas vertex yang berbatasan dengan pelipis ini, untuk memperjelas batas antara pelipis dan kelopak mata. Nah, sekarang kita akan buat retopo untuk rambut. Saya akan atur dulu objek-objek di layer atau collection ini. Kita akan masukkan objek scalp rambut ke layer utama.
Karena tadi kita masukkan ke layer backup, maka kita unhide dulu layer backup. Kemudian kita seleksi objek scalp rambut dan kita tekan M. Kemudian kita pilih layer collection ini di layer utama. Berikutnya kita akan masukkan scalp kepala dan telinga ke layer backup. Nah, kemudian kita akan hide layer backup, jadi kita akan kerja dengan layer rambut saja. Kita juga akan matikan mode infront di retopo kepala di sini, agar nanti tidak menghalangi ketika kita meretopo rambut. Sama seperti membuat retopo kepala, kita akan tambahkan dulu plane, kemudian kita sisakan satu vertex dan hapus vertex lainnya. Jangan lupa juga aktifkan infront dan juga aktifkan snap to surface. Saya akan mulai dengan tracing garis perpotongan antara rambut dan kepala. Kemudian kita bisa lanjutkan tracing bagian scalp dengan sudut yang tegas seperti di sini. Nah, teman-teman bisa ikuti alur dari retopo saya, atau teman-teman bisa mencoba mengaplikasikan sendiri apa yang sudah didapat dari tutorial kita tadi. Karena tidak ada cara yang pasti untuk retopo. Yang perlu diingat hanya alur loop yang baik, efisien, dan menjaga agar poligon tetap bersisi 4. Nah, di sini arah poligon tidak selaras. Kita akan selaraskan dengan seleksi semua poli. Kemudian kita tekan Ctrl N. Sekarang saya akan tambahkan modifier mirror. Dan saya cek, ternyata di bagian belakang kepala poligon masih menembus objek kepala. Nah, saya akan apply dulu modifier mirror di sini. Saya apply di sini karena saya pakai Blender versi 2.9. Kemudian saya akan masuk ke mode scalp. Dan saya brush bagian rambut yang masih menembus dengan brush inflate. Nah, setelah objek rambut cukup rapi, saya akan masuk ke edit mode. Kemudian akan saya seleksi sisi rambut yang tidak tertutup, atau istilah dalam 3D-nya adalah non manifold. Jadi kalau teman-teman pilih opsi select di sini, kemudian masuk ke select all by thread. Nah, di sini ada pilihan non manifold. Jika kita pilih, maka kita akan menyeleksi vertex-vertex yang tidak tertutup. Setelah terseleksi, kemudian akan saya extrude dengan E dan kemudian saya scale ke dalam. Jadi nanti objek rambut tidak terlihat mengambang dari objek kepala. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil meretopo kepala zombie yang tadinya masih berupa scalp. Kita juga belajar tentang face loop dan beberapa trik untuk meretopo. Nah, di video selanjutnya kita akan tambahkan gigi dan lidah untuk objek, dan juga kita akan mulai unwrap dan painting objek. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya dan salam.